Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, ini pertemuan 10 ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai penghantaran sediaan topikal. Karena sediaan semi solid biasanya pada umumnya ya, itu penggunaannya secara topikal ya. Umumnya melalui kulit ya. Ada juga yang melalui mata ya, kayak salep mata ya. Tapi pada umumnya krim, gel itu untuk kulit ya, lebih banyak. Nah, oleh itu di sini saya akan menjelaskan tentang penghantaran sediaan topikal. Bagaimana mekanisme obat itu dihantarkan melalui kulit ya. Kalau per oral, obat itu kan masuk lewat mulut, kemudian masuk lewat kerongkongan, masuk lewat lambung pencernaan kita, kemudian diabsorpsi masuk ke sistem peredaran darah, baru diedarkan ke seluruh tubuh ya. Nah, berbeda dengan sediaan topikal, sistem barier yang dilewati itu adalah kulit. Oleh sebab itu kita harus mengetahui bagaimana mekanisme obat itu masuk ke dalam kulit ya. Oleh sebab itu kita harus tahu struktur kulit itu seperti apa, ada berapa lapis, sifatnya seperti apa. Nah, tujuan mempelajari formulasi dan teknologi sediaan semisolida itu, pertama, mahasiswa harus bisa memahami konsep bagaimana memformulasi sediaan semisolida. Kemudian mahasiswa mampu memahami pembuatan sediaan semisolida atas dasar karakteristik fisiko-kimia bahan-bahan dan target yang dikehendaki. Kemudian mahasiswa memahami mutu dan kontrol kualitas sediaan semi solid. Oke, cara pemberian obat ya, kalian sebagai seorang farmasi kan harus tahu ya, bahwa pemberian obat itu bisa melalui banyak cara ya. Yang paling banyak itu adalah per oral ya. Per oral itu melalui mulut ya, masuk ke pencernaan kita ya. Ada yang sublingual ya, sublingual yang ditaruh di bawah lidah ya. Kemudian parenteral ini yang melalui suntik itu ya, bisa infus, itu semuanya parenteral ya. Intravena, intramuskular, itu masuk parenteral ya. Kemudian ada yang disebut dengan perkutan. Nah, perkutan ini adalah cara pemberian obat yang melalui dermal ya. Dermal itu seperti kulit ya, dermal, kulit, aplikasinya lewat kulit. Kemudian ada yang konjungtival ya, ini lewat konjungtif. Kemudian intraokular, ini lewat mata ya, okular mata. Intraaural, ada intranasal ya, intranasal, intrarespiratori, rektal ya, lewat anus ya. Kemudian vaginal, ada yang uretral ya. Ini adalah berbagai cara pemberian obat. Nah, yang kita akan fokus ke dalam, kita akan mempelajari tentang perkutan saja ya, dermal aplikasi. Nah, bentuk sediaan sendiri dalam farmasi ada beberapa bentuk sediaan ya. Semester lalu kita sudah belajar solida ya. Kemudian semester ini kita akan belajar liquida dan semi solida ya. Nah, tujuan terapi yang harus diingat ada dua ya. Ada yang efeknya diharapkan bekerja secara lokal, artinya obat itu bekerjanya pada tempat yang diberikan saja ya.
Contohnya ada infeksi mata, kemudian oleh dokter diresepkan tetes mata yang isinya antibiotik. Itu berarti pengobatannya secara lokal ya. Obatnya akan bekerja di tempat obat itu diberikan. Contoh lain, infeksi kulit karena bakteri misalkan ya, panu misalkan ya. Ada obat salep atau krim anti ini yang bisa menyembuhkan panu, itu pasti diaplikasikannya di tempat yang sakit biasanya ya, karena efeknya adalah efek lokal. Nah, berbeda dengan tujuan terapi yang secara sistemik, obat ini ketika diberikan, maka obat itu akan masuk ke dalam peredaran darah kita ya, melalui menembus, kalau per oral ya masuk lewat dinding lambung, dinding usus gitu ya, baru masuk ke darah, baru beredar ke seluruh tubuh. Itu artinya sistemik. Kemudian obat akan bekerja di tempat targetnya di mana ya, bisa di lambung kita, bisa di otak kita, bisa di tempat yang sakit ya. Itu secara sistemik ya. Tujuan terapi itu ada dua, diingat ya, lokal apa sistemik. Nah, formulasi obat untuk penggunaan di kulit atau tadi dermal application ya. Nah, tujuannya itu ternyata bukan hanya lokal, ada juga ternyata obat yang diformulasi secara topikal atau secara dermal itu ditujukannya untuk sistemik. Artinya obat itu harus mampu menembus kulit masuk ke peredaran darah kita ya. Kalau efeknya lokal berarti obat itu tidak perlu masuk ke dalam sistem peredaran darah kita ya, gitu ya. Jadi walaupun aplikasinya di kulit, ada beberapa obat yang efeknya atau tujuan terapinya itu diharapkan sistemik ya. Nah, ini tergantung dari formulasi obatnya nanti yang menghantarkan, bisa enggak formulasinya menghantarkan obatnya sampai ke bagian peredaran darah, pembuluh darah yang ada di bawah kulit. Nah, makanya ini kita harus tahu anatomi fisiologi kulit ya. Nah, ini saya rasa kalian sudah belajar ya di semester berapa anatomi fisiologi, tapi sekarang hari ini saya akan coba ulang lagi ya. Oleh sebab itu maka harus tahu kalian struktur kulit itu seperti apa secara anatomi maupun fisiologinya. Oke ya. Nah, sebenarnya kulit itu fungsinya sebagai apa? Kulit itu ternyata memiliki fungsi mekanis ya. Mekanis artinya dia melindungi, terdiri dari cairan tubuh ya, dan jaringan ya, atau organ ya. Di bawah kulit itu ternyata banyak organ ya di bawah kulit ya. Nah, ini yang disebut dengan fungsi mekanis. Yang kedua, untuk melindungi tubuh kita dari apa? Dari berbagai benda yang berbahaya dari lingkungan kita ya. Di luar ini ya, di udara ini ternyata banyak debu ya, banyak mikroba, ada banyak bakteri, ada banyak virus ya. Jadi memiliki fungsi pelindung atau protektif atau barrier ya. Barrier ini pelindung ya, protektif. Jadi yang pertama fungsi mekanis, yang kedua fungsi barrier. Dari apa? Dari mikroorganisme, dari bahan-bahan kimia ya. Kalau udah ada kulit langsung nyentuh ke daging gitu ya, kayak cuka atau asam itu pasti
langsung merusak ya. Kalau ada kulit ini sebagai barrier pertama yang melindungi bagian dalam tubuh kita dari lingkungan luar yang berbahaya ya. Kemudian radiasi ya, radiasi seperti dari UVA, UVB gitu ya, dari matahari, kemudian dari panas juga ya, dari listrik, sengatan listrik ini juga sebagai barrier. Kemudian mekanis kayak pukulan gitu ya. Jadi intinya kulit kita itu sebagai pelindung dari jaringan-jaringan di bawah kita dari lingkungan luar yang berbahaya. Kemudian yang ketiga sebagai perasa ya, artinya kulit itu bisa merasakan stimulus dan menerima stimulus atau rangsangan dari luar ya, untuk mediasi sensasi ya. Jadi dari kulit kita bisa merasakan apakah suatu benda itu panas atau dingin, kita merasakan nyeri ya, itu dari kulit ya. Kemudian ternyata selain 3 fungsi itu, ada kulit itu juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh kita ya. Jadi karena di bawah kulit kita ternyata ada, di dalam struktur kulit kita ada jaringan lemaknya ya, itu yang bisa mengatur suhu tubuh kita ya. Kemudian sebagai tempat metabolisme dan sintesis senyawa-senyawa tertentu, ternyata di kulit kita itu mampu memproduksi senyawa-senyawa tertentu, enzim-enzim tertentu ya, kayak apa, minyak misalkan ya. Minyak kulit itu ternyata ada fungsinya ya, ternyata ada fungsi barrier juga di sana. Kemudian sebagai tempat pembuangan bahan kimia ya. Jadi kulit itu ya bisa mensekresi terdapat jaringan di bawah kulit yang bisa memproduksi, yang bisa mengeluarkan bahan-bahan toksin dalam tubuh kita gitu ya. Itu fungsinya kulit salah satunya ya. Obat-obatan ternyata ekskresinya bukan hanya lewat ginjal saja, tapi sebagian kecil lewat kulit ternyata. Kemudian sebagai ini ya, identifikasi, artinya kita bisa mengenal dari warna kulit. Oh ini warnanya kulit sawo matang, berarti ini kemungkinan orang Indonesia gitu ya. Itu semacam untuk identifikasi. Kemudian untuk menarik perhatian lawan jenis ya, jadi ini juga salah satu fungsi kulit ya. Jadi kulit itu dari warna, ada bau yang ditimbulkan, itu ternyata bisa menarik lawan jenis ya, itu fungsi kulit. Kemudian untuk meregulasi atau mengatur tekanan darah ya, ini adalah sekian banyak fungsi dari kulit kita ya. Nah secara anatomi ternyata lapisan paling luar dari kulit itu disebut dengan epidermis ya. Nah epidermis sendiri itu terdiri dari beberapa lapisan: stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, ada stratum spinosum, ada stratum basal ya. Nah ini adalah gambaran dari anatomi kulit ya. Nah ini paling luar adalah stratum corneum. Jadi stratum corneum itu adalah lapisan yang paling luar pada epidermis kulit ya. Bawahnya ada granulosum ya di sini, kemudian stratum spinosum ya, kemudian stratum basal. Ini adalah epidermis ya, yang 4 ini ya, epidermis. Yang di bawahnya ini, di bawah epidermis ada
aliran darah ya, blood vessel atau pembuluh darah ya. Kemudian ada jaringan yang mengeluarkan keringat ya di sekitar ini ya. Nah ini ya, ini adalah saluran untuk mengeluarkan keringat kita ya. Dikeluarkan oleh siapa keringat kita ya? Oleh ada jaringan di sini ya. Ini adalah yang mengeluarkan keringat ya dari pembuluh darah kita ya. Ini ada pembuluh darah, kemudian di sini ada kelenjar yang bisa mengeluarkan keringat. Ada juga di bawah ini jaringan lemak ya, jaringan lemak yang bulat-bulat ini ya. Ada ini rambut ya, bulu ya, rambut bukan bulu, ini rambut. Ini folikel rambut namanya ya. Ada sebaceous gland, kelenjar minyak di sini ya. Di sekitar rambut ini ada kelenjar-kelenjar minyak yang fungsinya untuk mengeluarkan minyak ke permukaan kulit ya. Ini adalah struktur anatomi kulit. Kemudian kita refresh lagi ya, stratum corneum itu ternyata tebalnya hanya segini ya, 10-20 mikrometer. Kemudian ini disebut non viable epidermis, diameter selnya kurang lebih 40 mikrometer ya, yang ini ya tipis-tipis ya, kecil-kecil, dan tebalnya hanya 0,5 mikrometer. Nah selnya itu terdiri dari keratin ya, kurang lebih 70%, kemudian lipid 20%. Kandungan airnya kecil ya, 50-20%. Solut dengan diameter kurang dari 0,1 mikrometer dapat melewati stratum corneum. Jadi bahan-bahan yang diameternya kurang dari 0,1 mikrometer dapat melewati stratum corneum ya. Dan stratum corneum ini ternyata tiap 2-3 minggu itu mengelupas ya, mengelupas. Ya, jadi itu ya. Kemudian ini adalah gambaran dari lapisan-lapisan epidermis. Paling tipis itu ada di stratum corneum ya. Diferensiasi, jadi artinya ketika stratum corneum ini mengelupas, maka bagian bawahnya akan menggantikan posisi stratum corneum ya. Jadi ini dari stratum basal kemudian berubah menjadi spinosum, granulosum, lucidum, kemudian stratum corneum, kemudian mengelupas gitu seterusnya ya. Nah ini adalah keratin yang garis-garis ini ya. Jadi bisa dilihat bahwa komposisi stratum corneum itu paling banyak adalah keratin. Kemudian tidak berinti, yang berinti itu adalah stratum granulosum. Dia mempunyai inti sel atau nukleus ya. Dan di sini ada antara stratum granulosum sama spinosum ada yang namanya desmosomal junction, artinya penghubung antara sel satu dengan sel lainnya ya. Begitupun juga spinosum dengan basal dan basal dengan yang bawahnya. Nah, kemudian ini adalah komposisi lipid yang ada dalam stratum corneum. Antara ruangannya ya, ruangan interselular. Interselular berarti antar sel. Ruangan antar sel ini ternyata ada kandungannya ya, dan kandungannya ternyata ada lemaknya ya. Lemaknya terdiri dari ini ya, ada kolesterol ester, ada kolesterol ya. Kolesterol ini sampai totalnya 38% ya. Dan ternyata kandungannya banyak lipidnya ya, ternyata kandungannya banyak lipidnya.
Nah, ini adalah asam amino, komposisi asam amino yang ada di dalam kuku, rambut, sama stratum. Di stratum itu asam aminonya hanya sekitar 1, berapa ini ya, lebih banyak mana ya. Asam amino itu kan bermacam-macam ya, ada lisin, histidin, arginin ya. Ini komposisinya asam aminonya ya. Kalau lisin yang paling banyak itu stratum ya, histidin stratum juga. Kalau arginin ini lebih banyak di kuku ya. Nah, kemudian dermis. Kita sudah belajar epidermis, sekarang masuk ke lapisan yang di bawah epidermis. Dermis itu merupakan komponen kritis tubuh ya, yang berfungsi sebagai pensupport nutrisi ya, kekebalan dan sistem lain pada epidermis ya. Nah, ini terdiri dari, di dalam dermis ini banyak, ada pembuluh darah, ada kelenjar keringat, ada glandula sebasea, kantung rambut, otot penegak, jaringan lemak, dan jaringan penghubung atau penyambung ya. Ini adalah bagian dari dermis itu terdiri dari ini ya. Nah, kemudian jaringan subkutan, ini jaringan di bawahnya lagi, di bawah dermis ya. Jadi ini fungsinya adalah isolator panas, peredam shock ya, kemudian menyimpan energi ya. Terdiri dari sel lemak yang tersusun dalam lobus dan berikatan dengan dermis dengan bantuan kolagen dan elastin fiber ya. Peran utama subkutan adalah tempat pembuluh atau vaskular ya, dan sistem saraf kulit. Jadi saraf kulit itu ada di jaringan subkutan. Kemudian ada skin appendage ya. Skin appendage itu ada kantung rambut, ada kelenjar keringat, ada kelenjar getah lain, dan kuku ya. Ini adalah appendage yang ada di kulit kita ya. Jadi ada yang fungsinya sebagai proteksi dan lubrikasi ya. Yang lubrikan ini atau pelincir ini adalah sebum atau lemak. Kemudian kelenjar ekrin ini sebagai cooling atau pendingin. Kelenjar apokrin ini sebagai secondary sex gland katanya ya. Kemudian nail atau kuku ini sebagai fungsi proteksi ya. Kemudian distribusinya, kalau hair follicle ini hampir di seluruh tubuh kita ya. Ekrin gland ini juga ada di seluruh tubuh kita, kulit. Ini finger ada di sini ya, ini di kuku ini ada di akhir dari jari kita dan di akhir dari jari kita ya. Nah, ini adalah rata-rata luasnya itu. Kalau hair follicle dan sebaceous gland itu sampai 100. Kalau gland ekrin itu sampai 200. Gland apokrin itu bervariasi ya, tergantung tempatnya ya. Ini adalah gambaran dari appendages yang ada di dalam kulit kita. Nah, sebum yang diproduksi oleh kulit kita ternyata memiliki komposisi lipid seperti ini ya. Di kulit kita itu ada sebumnya itu mengandung kolesterol, asam lemak, trigliserida, kolesterol ester, ada lilin ya, ester lilin ya, lilin ester, ini ester ya, wax ester, dan squalen ya. Ini komposisinya. Kemudian ini adalah rute penetrasi dari penetrasi itu penembusannya, masuknya obat lewat kulit ya. Jadi obat itu bisa masuk lewat 3 rute ya. Rute yang pertama lewat mana ini, apa? Pori-pori kelenjar keringat ya. Di sini di kulit kita itu ada pori-pori keringat. Pori-pori keringat. Jadi obat itu bisa masuk lewat sana ya.
masuk sampai tembus ke vaskular ya. Bisa juga menembus tidak lewat pori tapi menembus lewat sel-sel yang ada di permukaan kulit kita ya, tembus saja masuk begini ya. Bisa lewat menembus atau bisa lewat ruangan antar sel. Di sini kan ada sel-sel, di antar sel-sel itu kan ada ruangan dia bisa masuk ke, obatnya bisa masuk lewat celah-celah antar sel tadi ya, masuk ke dalam. Kemudian ada yang bisa juga lewat penetrasinya lewat ruang yang ada di tumbuhnya rambut ini ya, celah-celah tumbuhnya rambut ini ya. Nah, ini adalah rute penetrasi obat ya, kalau obat kita berikan secara dermal atau topikal ya. Nah, mekanisme transport perkutan ini gambaran lainnya ya, intinya sama ya. Ada yang lewat pori-pori keringat, ada yang lewat menembus sel atau antar ruang sel. Nah, ini kan ruang antar ruang sel, atau kalau menembus ya lewat selnya gitu ya. Ada yang lewat hair shaft atau apa ini namanya, rongga tumbuhnya rambut. Nah, sehingga obat yang masuk atau terpenetrasi akhirnya ada yang bisa menembus sampai pembuluh darah sehingga masuk ke dalam sirkulasi sistemik ya. Masuk ke sistem sistemik artinya obat itu ikut aliran darah ya, ke seluruh tubuh, dan dari darah seluruh tubuh tadi itu bisa masuk ke jaringan-jaringan ya, bisa masuk ke jaringan-jaringan yang kemudian nanti ada proses eliminasi obat ya. Nah, ini adalah penetrasi obat yang tadi lewat sel ya, bisa lewat rongga ya, ini namanya rute interselular. Ini namanya rute interselular antar rongga-rongga ini ya. Ada yang transselular, artinya menembus masuk lewat sel ya. Ini ada keratin kandungan dari ini ya, nah tadi stratum corneum ya, ada keratin ya, ada lipid juga ya. Kemudian kita lihat ternyata di rongga interselular, rongga antar sel ini ternyata susunannya seperti ini ya. Ini adalah membran sel yang atas, ini membran sel yang bawah. Ternyata ada lapisan-lapisan di sini. Lapisan apa sih sebenarnya ini? Ini ternyata setelah diperbesar ada asam lemak ya, ada bagian air, ada bagian minyak di sini ya, ada seramid, ini ada kolesterol, ada lipid ya, yang di tengah ini lipid semua yang suka lipid. Kemudian ini bagian aqueous ya. Jadi secara struktural kulit itu ada bagian lemaknya, ada bagian airnya ya. Ya, jadi ini adalah pembatas interfasial, jadi pembatas antara tubuh kita dengan lingkungan ya. Ada permukaan, ada stratum corneum, appendages, viable epidermis, ada dermis, kemudian paling bawah ini adalah sirkulasi darah ya. Ini adalah permukaan ya. Jadi ini dibayangkan lapisan kulit ini luar permukaannya, masuk corneum, appendages, viable epidermis, dermis, kemudian masuk sirkulasi ya. Nah, rute penetrasi obat itu ini ya. Jadi obatnya larut, kemudian berdifusi ya, kemudian lepas dari pembawanya ya. Ini adalah prosesnya. Nah, penetrasi obat itu ada yang transepidermal. Transepidermal ini melalui mekanisme partisi, difusi melalui stratum corneum ya. Ada yang transappendageal.
ya, pilosebaceous, ada yang eccrine gland ya. Jadi penetrasi obat itu ada yang melalui pilosebaceous, ada yang eccrine gland, ada yang difusi. Difusi ini tadi ya, menembus melalui kulit ya. Kemudian ini sama sebenarnya, di viable epidermis ini mekanismenya melalui mekanisme partisi difusi ya. Jadi sebenarnya secara umum obat itu menembus melalui lapisan-lapisan kulit itu melalui mekanisme partisi dan difusi ya. Adanya perbedaan konsentrasi obat antara lapisan sebelumnya dengan di bawahnya, ini kan ada perbedaan konsentrasi ya, dimana konsentrasi di atas ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang bawahnya, sehingga obat itu bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah ya, melalui beberapa mekanisme ya, partisi difusi ini ya, sama ya, di mekanismenya sama ya. Kemudian sampai masuk ke sirkulasi, baru dia akan ikut ke peredaran darah kita. Nah, ini biasanya obat-obat yang bekerja secara lokal atau hanya bekerja diharapkan hanya di surface saja atau di permukaan kulit saja, itu seperti apa ya, kosmetik ya, yang berfungsi untuk memutihkan ya, kamuflase, ini namanya istilahnya kamuflase gitu ya, bedak atau apa ya, itu bekerjanya kan surface saja, tidak diharapkan sampai masuk ke bawah ya. Kemudian protective layer seperti krim SPF, sun protecting itu ya, yang krim yang melindungi dari radiasi matahari itu ya, itu melapisi kulit saja, melapisi di permukaan saja bekerjanya ya. Kemudian insect repellent, penolak serangga ya, kayak autan, itu bekerjanya di surface saja ya, supaya nyamuk tidak menggigit, jadi tidak diharapkan masuk sebenarnya, hanya bekerja di surface saja. Kemudian antimikroba ya, jadi infeksi bakteri yang ada di permukaan kulit kita bisa obati dengan antimikroba ya, tidak diharapkan masuk. Kemudian ada yang diharapkan masuk sampai stratum corneum ya, kayak emollient, exfoliant, ini yang fungsinya untuk melembabkan kulit, jadi kerjanya itu diharapkan masuk ke stratum corneum, tidak di permukaan. Kemudian ada yang diharapkan masuk ke appendages seperti antibiotik, ada juga ya yang infeksi tapi infeksinya itu bakterinya sudah masuk ke dalam sampai appendages, sehingga ada beberapa obat yang diharapkan bisa masuk sampai ke appendages ya. Exfoliant juga bisa bekerja di sampai appendages ya, yang melembabkan, antiperspiran, depilatory. Coba kalian cari istilah-istilah ini sebenarnya untuk apa, antiperspiran ini apa, exfoliant ini untuk apa, depilatory ini untuk apa tujuannya ya. Nah, ini bekerjanya di appendages ya, kalian cari ya di Google ya. Kemudian obat yang diharapkan masuk sampai viable epidermis atau sampai dermis itu antiinflamasi ya, anestesi ya, antipiretik, antipruritik, antihistamin. Nah, ini bekerjanya semuanya diharapkan di bagian dermis maupun viable epidermis ya. Kemudian yang sampai sirkulasi ada juga ya, transdermal system nitroglycerin, ini juga diharapkan masuk sampai sirkulasi darah kita. Nah, ternyata apa yang mempengaruhi penetrasi kulit, yang mempengaruhi obat itu menembus sampai dermis, hanya di permukaan saja atau bisa nembus sampai seberapa dalam, itu ternyata banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama, yang paling utama itu adalah faktor biologi ya. Tentunya orang satu dengan orang lain ketebalan kulitnya akan berbeda, secara struktural juga akan berbeda ya.
ada yang kulitnya tipis, ada yang tebel gitu ya, itu akan sangat mempengaruhi penetrasi obat di kulit kita ya, absorpsi bahan aktif ya, dari segi umur ya, dari kelembapan kulitnya juga akan mempengaruhi ya, kondisi kulitnya, ada kulit kering, ada kulit yang lembab ya, kemudian tempat pemakaiannya ini kan ada yang di di paha ya, tentunya struktur kulit di paha sama di perut sama di tangan kita mungkin akan berbeda ya, ada yang tipis, ada yang tebal ya, walaupun satu orang gitu ya, tempat kulit itu akan berbeda. Kemudian metabolisme kulit, jadi di dalam kulit kita itu ada juga enzim-enzim yang tugasnya untuk memetabolisme obat ya, sehingga ini juga akan mempengaruhi penetrasi atau absorpsi bahan aktif di kulit kita ya. Kemudian perbedaan spesies, ini bukan spesies apa ya, suku gitu ya, itu ya, ada yang orang India, orang Indonesia sama orang Amerika mungkin akan mempengaruhi jenis kulit tentunya ya. Selain faktor biologi ada juga faktor fisikokimia. Nah, ini adalah faktor-faktor fisikokimia ya, koefisien partisi bahan aktif. Jadi setiap bahan aktif itu mempunyai koefisien partisi yang berbeda-beda, artinya kemampuan dia berpartisi itu juga akan pasti berbeda-beda. Ada bahan aktif yang gampang terpenetrasi di kulit, ada yang susah, ini disebut koefisien partisi. Kemudian berat molekul bahan aktif ya, ada yang molekulnya besar, ada yang molekulnya kecil ya, tentunya ini akan juga mempengaruhi proses penetrasi obat di kulit kita. Jika kalian bisa bayangkan, jika molekulnya besar sama molekul kecil tentu akan lebih mudah menembus itu yang partikelnya atau ukuran molekulnya yang kecil ya. Kemudian konsentrasi solut dalam pembawa ya, konsentrasi solut dalam pembawa karena akan mempengaruhi penetrasi ini akan mempengaruhi konsentrasi akan mempengaruhi penetrasi ya, semakin tinggi konsentrasi yang ada dalam pembawa maka penetrasinya juga akan semakin tinggi ya, karena penetrasi ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi. Kemudian interaksi antara obat dan pembawa ya, interaksi antara obat dan pembawa ini ya bisa basis gel atau basis krim ya. Nah, ada yang berikatan kuat, ada yang berikatan tidak kuat ya atau lemah. Nah, tentunya jika ikatan antara obat dengan pembawanya ini kuat, maka pembawa itu akan susah melepas si obat sehingga proses penetrasinya juga akan semakin lambat atau susah, tidak terjadi gitu ya. Beda dengan obat yang interaksinya ikatan antara dengan pembawanya itu lemah, dia pembawanya akan mudah melepaskan si obat sehingga obat akan lebih gampang dilepas untuk menembus ke bawah kulit. Kemudian hidrasi kulit ya, kelembapan kulit. Hidrasi kulit ini tentunya yang kulit yang lembab sama kulit yang kering lebih mudah yang lembab ya, karena struktur kelembapan kulit akan mempengaruhi strukturnya ya, porinya akan semakin lebar mungkin ya kalau yang lembab ya, sehingga obat itu lebih gampang terpenetrasi. Kemudian adanya enhancer dalam formula. Enhancer ini adalah suatu bahan yang fungsinya untuk membantu penetrasi obat supaya penetrasi obat itu lebih mudah menembus kulit ya. Ini enhancer namanya, bahan tambahan. Kemudian interaksi antara obat dan kulit ya. Jadi interaksi obat itu bukan hanya terjadi dengan pembawanya saja, tapi dengan kulitnya ya. Nah, ini untuk membantu bahan obat itu menembus kulit, maka biasanya di dalam sediaan topikal atau yang aplikasi secara dermal itu ditambahkan suatu bahan yang namanya enhancer. Enhancer ini akan membantu bahan aktif lebih mudah untuk menembus barrier kulit kita ya. Nah, mekanisme enhancer seperti apa? Yang pertama, enhancer akan mempengaruhi sediaan. Jadi bukan enhancer ini akan mempengaruhi sediaan, mempengaruhi seperti apa? Jadi dia berfungsi sebagai kosolven, bisa berfungsi sebagai kosolven, artinya dia membantu meningkatkan kelarutan dari bahan aktif ya.
Jadi sehingga aktivitas obat itu akan meningkat ya. Obat itu tidak perlu melarut lagi, jadi obatnya itu sudah larut, tinggal masuk ke dalam kulit kita, berbeda dengan sediaan yang masih ada bahan aktif yang tidak larut. Kalau bahan aktifnya tidak larut, maka obatnya itu harus mengalami proses pelarutan dulu dalam pembawanya sebelum obat itu masuk. Jadi obat yang menembus kulit itu adalah obat yang larut, bukan yang belum larut. Hingga kelarutan ini dibantu dengan adanya enhancer. Yang kedua, meningkatkan koefisien partisi obat ya. Jadi koefisien partisinya meningkat, maka penembusan obatnya juga akan meningkat ya. Nah, enhancer ini berfungsi untuk meningkatkan koefisien partisi obat ya, sehingga pelepasan obat dari pembawa dan masuk ke dalam kulit itu akan lebih meningkat ya. Ini saya ulang tadi ya, sudah. Kemudian selain mempengaruhi sediaan, enhancer juga bisa, mekanisme yang kedua juga akan mempengaruhi kulit kita atau membran kita ya. Enhancer itu ternyata bisa menghidrasi atau melembabkan stratum corneum, sehingga permeabilitas kulit terhadap obat meningkat. Artinya jika permeabilitas itu kemampuan kulit untuk ditembus sesuatu ya, permeabilitas. Kalau permeabilitas ini meningkat, maka obat itu semakin gampang untuk menembus kulit ya. Nah, ini permeabilitas ini bisa ditingkatkan dengan enhancer, dengan mekanisme menghidrasi atau melembabkan bagian stratum corneumnya. Kemudian yang kedua, perubahan yang bersifat reversibel pada stratum corneum, sehingga permeabilitas kulit terhadap obat meningkat ya. Jadi dia merubah secara struktur stratum corneumnya, mungkin semakin lebar ya rongganya atau strukturnya, sehingga obat itu mudah menembus. Perubahan struktur stratum corneum ini bersifat reversibel, artinya bisa kembali lagi jika enhancernya sudah habis efeknya, maka struktur tadi akan berubah seperti semula ya. Nah, enhancer ini contohnya ini ya, ada established enhancer, contohnya sulfoksida, ada pyrrolidone ya. Contohnya ini ya, yang termasuk golongan sulfoksida, dimetil sulfoksida, dimetil asetamida, dimetil formamida, N-metil formamida ya. Yang masuk pyrrolidone, 2 pyrrolidone, 1 metil 2 pyrrolidone, dan lain-lain. Ada yang golongan asam lemak ya, asam oleat, asam laurat, asam linolat, asam miristik ya. Ada juga azon, laurocapram dan turunannya, ada urea, dan surfaktan juga bisa. Surfaktan ini bisa juga berfungsi sebagai enhancer dalam sediaan dermal atau yang diberikan secara rute topikal ya. Surfaktan ini ada yang anionik, kationik, ada yang non ionik. Contohnya yang anionik adalah SLS ya, sodium lauryl sulfat, kationik trimetil amonium, non ionik ada bromida, sinperonik NP ya, dan semacamnya ya. Kemudian ada juga yang dari golongan alkohol, bisa pakai etanol, lauryl alkohol, oktanol ya. Ada yang glikol, propilen glikol, polietilen glikol ya. Kemudian ada yang masih dalam investigasi atau penelitian ya, ternyata bisa menggunakan terpen sama terpenoid ya. Mentol dan kampor itu ternyata bisa, katanya bisa ya. Kemudian laktam, N-metil, N-asetil prolinat, laktam N-asetik asid ester ya. Nah, ini adalah bahan-bahan aktif yang biasanya digunakan secara dermatologi. Yang pertama itu germisida dan antibakteri, agen antibakteri ya. Jadi ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membunuh bakteri ya, germ. Ya, contohnya secara umum yang dipakai itu adalah fenol, alkohol, aldehid. Ya, kalau alkohol ini apa? Ya, kayak hand sanitizer itu ya. Kemudian asam-asam,
ada surfaktan ya. Kemudian ada yang dari golongan antibiotik topikal, ada penicillin, streptomycin, neomycin, tetrasiklin, erythromycin, clindamycin, ada yang anti jamur, antifungal, sodium propionat, asam benzoat, asam salisilat, tolnaftalen ya. Kemudian ada yang repelen insek, penolak serangga ya, atau parasitisida ya, atau yang membunuh parasit, dimetil talat, ada benzoat ya, benzoat. Ada juga yang kedua adalah antihistamin. Antihistamin ini kalau mengalami alergi gitu ya, gatal-gatal di kulitnya, ada yang bahan aktifnya di fenilhidramin HCl, klorsiklin HCl, ada mepiramin maleat ya. Antipruritik, ametokain, ada benzokain, kokain, sinkokain ya. Yang lainnya benzyl alkohol, camphor, mentol. Ada yang NSAID, asam diklofenak, indometazin, piroxicam, dan lain sebagainya. Ada yang dari untuk antiinflamasi ya, ini adalah yang sangat poten, sedang, dan kurang poten ya. Kalau yang ringan, inflamasinya ringan, bisa dikasih hidrokortison atau metilprednison. Kalau sedang ada dexamethasone ya. Kalau yang poten, betamethasone ya. Yang poten, sangat poten, ada clobetasol propionat ya. Tapi biasanya kita pakainya hidrokortison ya kalau kena apa misalkan ya, digigit tomcat atau apa, itu kan mengalami inflamasi ya di kulit kita ya. Biasanya pakai krim yang hidrokortison atau dexamethasone ya. Ya, yang merah biasanya bengkak gitu ya. Kemudian ada agen sitotoksik, ada methotrexate, kolkoin ya, antiperspiran, aluminium klorida, aluminium hidroksida, astringen, tanin, Al, zinc, salt ya. Astringen ini biasanya buat deodoran ya. Kemudian keratolitik dan kaustik. Keratolitik ini buat mengelupas keratin yang ada di permukaan kita ya, buat mengelupas kulit. Asam, ada bisa pakai asam salisilat, benzoat, resorcinol, ada AHA ya, ini buat pergantian kulit biasanya, tapi tidak boleh terlalu sering, seminggu 1 kali, tipis nanti kulitnya kalau pakai ini terus ya. Biasanya di kosmetik ada yang mengandung AHA ya, itu fungsinya sebagai keratolitik. Keratoplastik, coaltar, tertinoin ya, ada yang rubefacient, nanti kalian cari fungsinya ini sebagai apa ya. Ada yang pigmenting, depigmenting ya, ada yang memberikan warna, ada yang menghilangkan warna, hidroquinon ya, sebagai biasanya di pemutih ya, di krim-krim pemutih biasanya mengandung hidroquinon, tapi tidak boleh terlalu tinggi jumlahnya. Ada yang sunscreen, ada sunscreen ini melindungi dari radiasi, ada titanium dioksida, laba, sinamat, benzophenon. Ada yang depilatory ya, wax, barium sulfida, asam tioglycolat ya, miscellaneous, emollient, oil, hidrokarbon, wax, surfaktan, anionik, kationik, non-ionik, sama alpha-thallium. Nah, ini adalah pustaka-pustaka yang bisa dibaca ya. Mungkin itu saja kuliah hari ini ya. Selamat belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silahkan didiskusikan lewat WA ya.